Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rosita Putri akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu kejahatan dan kriminologi. Untuk poin pertama, di sini saya akan lebih lanjut menjelaskan mengenai kejahatan. Di sini saya akan menjelaskan 4 subbab, yaitu istilah, yang kedua tentang sejarah singkatnya, yang ketiga teori serta aspek yang terkandung dalam kejahatan. Yang keempat, yaitu penanggulangan terhadap kejahatan. Untuk poin pertama, kejahatan merupakan suatu kata yang berasal dari kata dasar yaitu jahat yang mendapat awalan ke dan akhiran kan. Jahat di sini berarti perbuatan yang tidak baik. Jadi kejahatan adalah suatu perbuatan yang kurang baik atau suatu perbuatan yang tidak benar. Secara yuridis, kejahatan berarti suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat. Apa sih ciri-ciri dari kejahatan? Yang pertama, tindakan dilakukan secara sengaja. Yang kedua, melanggar hukum. Yang ketiga, adanya sanksi dari negara. Yang keempat, dilakukan namun tidak ada pembelaan dari negara. Lalu sejarah singkat mengenai kejahatan. Dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang bernama Plato, yang disebutkan bahwa dalam bukunya yang berjudul Republik, menyatakan bahwa emas dan manusia adalah faktor terjadinya kejahatan. Tokoh lain menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Tokoh ini bernama Aristoteles. Tokoh yang ketiga yaitu Thomas Aquino menyebutkan bahwa kejahatan terjadi akibat keadaan memaksa. Keadaan memaksa di sini adalah keadaan di mana kita harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aspek yang terkandung dalam kejahatan. Yang pertama, aspek yuridis. Seseorang dianggap jahat apabila dia melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Aspek yang kedua yaitu aspek sosial, yang mana seseorang dianggap melakukan kejahatan apabila mengalami kegagalan dalam penyesuaian terhadap lingkungan masyarakat. Yang ketiga, aspek ekonomi. Dikatakan seseorang melakukan kejahatan apabila dia melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan membebankan kepentingannya kepada orang lain berupa ekonominya. Beberapa teori yang menyebutkan tentang kejahatan yang pertama adalah teori biologis. Teori ini menyebutkan bahwa kejahatan itu sudah ada sejak dia ada. Bisa dikatakan bahwa itu timbul dari keturunan. Teori yang kedua yaitu teori psikogenesis. Teori ini menyatakan bahwa tindak kriminal atau perilaku kriminal datang karena masalah psikis seperti broken home atau orang tua yang sibuk bekerja. Yang ketiga yaitu teori sosiogenesis. Teori ini mengungkap bahwa faktor kejahatan adalah dari lingkungan. Yang keempat yaitu faktor struktural delinquency. Teori ini menyebutkan bahwa sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Sosiogenesis dan struktural delinquency memiliki sedikit kemiripan, namun lebih condong ke sosiogenesis karena lingkungan sangat mempengaruhi tindak perilakunya. Teori lain yang menyebutkan mengenai penyebab terjadinya kejahatan dalam ranah tidak berorientasi dalam kelas sosial. Yang pertama yaitu teori ekologis. Teori ini menyebutkan bahwa sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial itu sendiri. Yang kedua yaitu teori konflik
budaya. Di sini menjelaskan bahwa kejahatan timbul karena adanya konflik nilai budaya. Yang ketiga yaitu teori-teori faktor ekonomi. Teori ini menyebutkan bahwa kejahatan itu terjadi akibat ketidakmampuan untuk memenuhi ekonominya sendiri. Dan teori yang terakhir adalah teori diferensiasi association. Teori ini berlandaskan bahwa kejahatan itu dipelajari. Jadi dapat disimpulkan kejahatan menurut teori ini yaitu kejahatan yang dipelajari. Dia tidak memiliki sifat atau tidak memiliki bakat mencuri, namun dia mempelajari bagaimana kejahatan itu. Dan dia melakukannya sesuai dengan apa yang dia pelajari. Poin yang terakhir yaitu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan. Upaya yang pertama disebut dengan preemptif. Upaya ini merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Upaya yang kedua yaitu upaya preventif. Upaya ini adalah upaya lanjutan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu tindak pencegahan. Upaya ini dilakukan dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan itu. Dan upaya yang terakhir disebut dengan upaya represif. Upaya ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan apabila seseorang telah melakukan tindak kejahatan tersebut, yaitu dengan menjatuhinya hukuman sesuai dengan kejahatan apa yang dia lakukan. Untuk materi kejahatan, saya kira cukup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kriminologi. Dalam kriminologi sendiri, saya akan membahas 3 pokok pembahasan, yaitu sejarah terjadinya. Dalam tindak kejahatan tadi, saya sudah menjelaskan secara singkat bagaimana kejahatan itu dan bagaimana perkembangannya. Tema yang kedua, saya akan membahas mengenai aspek yang memengaruhi kriminologi itu sendiri. Dan yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan mengenai macam-macam ilmu kriminologi. Kriminologi sendiri berasal dari kata crime dan logos. Crime yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu. Jadi, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tindak kejahatan. Lalu, Thomas More menyebutkan bahwa adanya 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, yaitu ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Alasan teori ini terjadi karena pada saat itu masyarakat Inggris tidak dapat mencukupi kebutuhannya karena terjadi perang dan pergantian perkebunan menjadi peternakan dan dikenal dengan revolusi agrari. Poin yang kedua yaitu hukum yang terlalu berat untuk pelanggaran yang kecil terjadi pada abad ke-19. Di sini dijelaskan bahwa para pencuri kecil dihukum sama dengan para pencuri besar. Adapun yang menyebutkan faktor pemicu mengenai perkembangan kriminologi. Yang pertama, penentangan terhadap pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana. Ada 4 tokoh yang menjadi pelopor argumen ini. Yang pertama, Montesquieu menuliskan pada bukunya Esprit des Lois pada tahun 1748. Dia menentang tindak kesewenang-wenangan, hukuman kejam, dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Tokoh yang kedua yaitu Rousseau. Dia memperdengarkan suara menantang pelaku kejam terhadap para penjahat. Tokoh yang ketiga yaitu Voltaire. Pada tahun 1672,
tampil ke muka umum dengan sigap membela seorang Jan Kalas yang tidak berdosa dan dijatuhi hukuman mati, dan menjadi penentang paling keras terhadap peradilan pidana. Yang keempat yaitu Kaisar Bekarika. Tokoh ini merupakan tokoh paling menonjol dalam usahanya menentang kesewenang-wenangan negara peradilan dan menuliskan sebuah buku yang berjudul Dei Deliti et delle Pene. Ia telah secara gamblang menuliskan keberatannya terhadap hukum pidana, hukum acara pidana, serta sistem perhukuman. Dalam bukunya itu tertuliskan 8 prinsip yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, perlu dibentuknya suatu masyarakat berdasarkan prinsip sosial kontrak. Yang kedua, sumber hukum adalah undang-undang, bukan keputusan hakim. Yang ketiga, tugas hakim menentukan kesalahan, bukan menentukan hukuman. Menghukum merupakan hak negara. Hak tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat, bukan untuk membuat masyarakat takut. Yang kelima, harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan hukum. Yang keenam, motif manusia pada dasarnya. Dalam motif manusia pada dasarnya didasarkan pada keuntungan dan kerugian. Yang ketujuh, dalam menentukan besarnya hukuman yang ditimbulkan dari suatu tindak kejahatan, ditentukan pada perbuatannya, bukan tentang niatnya. Dan prinsip yang terakhir, yaitu prinsip dari hukum pidana adalah ada pada sanksi yang positif. Dari prinsip-prinsip yang ditulis oleh Kaisar Bekarika, seorang Napoleon menuliskan undang-undang yang dikenal sebagai Kode Sivil Napoleon pada tahun 1791 yang menjelaskan mengenai tiga pokok utama yang diadopsi dari prinsip tersebut, yaitu kepastian hukum, persamaan di depan hukum, serta keseimbangan antara kejahatan dan hukumannya. Pemicu yang kedua yaitu penerapan metode statistik dalam pengamatan kejahatan dan hukuman itu sendiri. Poin selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan kriminologi. Yang pertama, pada zaman kuno, seorang ilmuwan yang terkenal pada masa itu diantaranya adalah Plato, pengarang asal Yunani yang menyatakan bahwa sumber kejahatan ialah emas dan manusia itu sendiri. Pendapat tersebut dibenarkan oleh seorang yang bernama Bomwell, yaitu semakin tinggi kekayaan, maka pandangan kemanusiaan semakin merosot, dan penghargaan terhadap penghargaan terhadap kemanusiaan. Dan di setiap negara, adanya orang miskin yang bekerja sebagai bajingan, tukang copet, dan penjahat. Tokoh yang kedua yaitu Aristoteles, yang menyatakan bahwa sebab terjadinya kejahatan itu sendiri adalah kemiskinan. Pada abad pertama, selanjutnya kita akan menjelaskan ke abad pertengahan. Tokoh yang terkenal adalah Thomas Aquino, menyatakan bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan. Sedangkan orang yang biasa hidup mewah, biasa hidup kaya, akan menjadi seorang pencuri apabila dia jatuh miskin. Dalam hal ini terbitlah suatu istilah yang bernama summa
theologika, yaitu membenarkan seseorang pencuri apabila dalam keadaan maksa. Selanjutnya, pada permulaan sejarah baru, abad ke-16, tokoh yang terkenal yaitu Thomas More. Dia membahas mengenai hukum hubungan kejahatan dalam masyarakat. Ahli hukum ini mengarang sebuah roman sosial tidak bersifat utopis tahun 1516. Ia mengkritik pemerintahan Inggris yang menghukum suatu penjahat terlalu kejam dan mengatakan kejahatan hanya akan berkurang apabila pemenuhan terhadap hidup atau pemenuhan terhadap ekonomi. Bisa dikatakan bahwa perbaikan taraf hidup. Selanjutnya pada abad ke-18 hingga Revolusi Perancis. Pada abad ini muncul penentangan terhadap hukum pidana. Hukum pidana yang sebelumnya dijatuhkan untuk mengajukan hukuman penganiayaan. Pada abad ini juga muncullah suatu hal yang dinamakan sekarang hak asasi manusia terhadap penjahat serta rasa adil. Pada tahun 1740, Joseph II menghapuskan hukum mati. Hal itu dilakukan karena adanya hak asasi manusia terhadap penjahat itu. Yang kelima yaitu perkembangan kriminologi hingga masa sekarang. Pada abad ke-19, kriminologi konvensional dianggap sebagai ilmu pengetahuan sendiri di Eropa dan Amerika, yang dipelopori oleh Ross, Perry, dan Font. Selanjutnya, aspek yang mempengaruhi kriminologi. Yang pertama adalah aspek yuridis. Dijelaskan pada poin kejahatan tadi, aspek yuridis dikatakan bahwa seseorang dikatakan jahat atau dikatakan melakukan kejahatan apabila dia melanggar undang-undang. Yang kedua, aspek sosial, yaitu apabila seorang penjahat atau seseorang yang melakukan kejahatan tidak bisa berbaur atau tidak bisa menjaga perilakunya di masyarakat. Yang ketiga, aspek psikologis. Aspek ini menekankan bahwa jiwa seseorang saat melakukan kejahatan tersebut. Kita masuk ke poin terakhir mengenai pembagian kriminologi. Bogle menyatakan dua tipe kriminologi. Yang pertama, kriminologi murni. Yang kedua, kriminologi terapan. Kriminologi murni terbagi menjadi 5, kriminologi terapan terbagi menjadi 3. Yang pertama, antropologi kriminal, ilmu tentang manusia dan manusia yang jahat. Sosiologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan segala bentuk gejala masyarakat. Psikologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang penjahat dari sudut kejiwaannya. Yang keempat, psikopatologi kriminal, ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat sarafnya bermasalah. Yang kelima, penologi, ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Selanjutnya, ilmu kriminologi terapan. Yang pertama, hingga kriminal. Ilmu ini didasarkan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang kedua, politik kriminal, usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Yang ketiga, kriminalistik, yaitu sebuah ilmu di mana dilaksanakan penyelidikan terhadap kejahatan dan pengusutan kejahatan itu sendiri. Sekian penjelasan saya mengenai poin pertama, yaitu kejahatan serta kriminologi. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kedua adalah tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Yang pertama, mazhab positif Italian. Lombroso dilahirkan dari keluarga Yahudi di Venesia. Seorang dokter IKK melakukan penelitian terhadap tengkorak manusia dan dipengaruhi oleh pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa tengkorak, tempat otak, otak sumber kecakapan, dan akal berpengaruh terhadap niat jahat. Bahwa penjahat adalah orang yang memiliki bakat jahat. Bakat jahat karena keturunan atau bom kriminal. Yang kedua, bisa dilihat dari ciri fisik, yaitu tengkorak besar, rahang bawah panjang, hidung pesek, asimetris, dahi ke belakang, rambut tebal, makin tua cepat botak, kepala tengah, rambut janggut jarang, tahan sakit, alis tebal dan bertemu, rambut tumbuh hampir seluruh tubuh, gigi tidak seperti biasa. Kurang dari 3 bukan penjahat, 3-5 meragukan, 5 lebih bisa dipastikan orang itu cenderung memiliki perilaku kriminal. Selanjutnya, perubahan fisik tidak merubah bakat jahat. Menurut Ernest, membagi ke dalam 3 golongan fisik. Yang pertama, leptosom, yaitu kurus ceking, tertutup, distansi atau jaga jarak, dan pemalsu. Yang kedua, piknis, sedang, ramah, penipuan, dan pencurian. Yang ketiga, atletis, tinggi besar, tulang urat kuat, dada lebar, dagu kuat menonjol, sedang, kejahatan, kekerasan, dan seks. Teori tersebut memiliki positif dan negatifnya. Yang pertama, positifnya adalah jadi pertimbangan hakim. R.A. Sunario membantu pertimbangan hakim. Negatifnya adalah aparat terlalu a priori. Ada korelasi usia dengan kejahatan. Menurut Guerri, jenis kelamin dan usia berhubungan dengan kriminalitas. Dan menurut Nico Muller, berdasarkan hasil penelitian di Eropa, 21 pencurian sederhana umumnya TPHB, 21-30 mulai bersifat menyerang, penganiayaan, perampokan, dan penentangan. 30-50 penggelapan, 50 ke atas penghinaan, kesusilaan, atau homoseks. Adanya korelasi jenis kelamin dengan kejahatan. Menurut Noack, yang pertama, kriminalitas wanita sebenarnya lebih besar daripada PN. Yang kedua, lingkungan wanita menghindarkan dari kejahatan, waktu terbatas, haid dan melahirkan. Yang terakhir, tugas rumah tangga. Yang ketiga, sifat juga mempengaruhi. Berbeda dengan pria, tidak mudah bosan. Dan ditentang oleh beberapa ahli. Yang pertama, Benedict, yang mengemukakan bahwa bukan dari ciri fisik, tetapi keadaan sekitarnya bukan hasil penelitian ilmiah, tapi perkiraannya. Selanjutnya, menurut C.H. Goring, menyatakan bahwa penelitian di Universitas Cambridge dan Oxford ternyata banyak yang baik. Lingkungan yang dominan, ayah mencuri pasti ditutup supaya tidak ditiru. Anak pisah dan ayahnya dilapas sejak kecil lebih berpotensi menjadi penjahat. Selanjutnya, menurut Sutherland, kekeliruan dalam mengambil sampel, kurangnya sampel non-kriminal. Yang terakhir, mazhab Indonesia. Menurut
Sujono, Dirjo Sisworo, dan Simanjuntak dalam doktrin kriminologi tidak mengenai teori penyebab tunggal tapi multi teori. Yang dominan teori lingkungan, Indonesia menolak teori ciri fisik. Selanjutnya, mazhab lingkungan. Mazhab lingkungan muncul pada abad ke-19 di Perancis. Reaksi ini terhadap ajaran Lomborso bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh sekitar atau lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah yang pertama, lingkungan pemberi kesempatan dan lingkungan pergaulan pemberi. Menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Meinhem, perbedaan kelas sosial atau kelas sosial bawah sangat mudah tersinggung. Robert K. Merton berpendapat yang sama, yakni struktur sosial masyarakat yang berkelas-kelas menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya, lower class mempunyai kesempatan lebih kecil dari upper class, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Yang kedua, ekologi, kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, dan yang terakhir urbanisasi. Pendapat serupa oleh Ferry von Litz bahwa hawa panas suatu musim panas ikut mempengaruhi terhadap angka kejahatan. Orang Eropa umumnya lebih mudah marah dan mudah naik pitam pada musim panas. Kepadatan penduduk, yakni semakin padat maka semakin meningkat timbulnya perselisihan. Mobilitas penduduk, yakni arus transportasi yang semakin mudah dapat memicu munculnya pergesekan. Yang terakhir, urbanisasi, yakni perpindahan dengan tujuan mata pencaharian tidak dicapai, berpeluang melakukan kejahatan. Dan pendapat tersebut didukung oleh Walter Luden yang mengemukakan bahwa ciri suatu negara berkembang terdapat pembangunan yang sering menimbulkan konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial. Konflik menyimpan potensi kriminal. Selanjutnya, differential association. Pergaulan sering disebut sebagai faktor yang menimbulkan kejahatan. Proposisi teori Sutherland. Yang pertama, perilaku jahat adalah perilaku yang dipelajari berarti menolak karena keturunan atau bakat. Yang kedua, dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui komunikasi. Yang ketiga, komunikasi yang dimaksud adalah secara intim. Yang keempat, yang dipelajari adalah motif atau alasan dan modus operandi. Yang kelima, arah dari motif atau alasan dipelajari melalui aturan hukum, apa yang menguntungkan dan apa yang tidak. Contohnya, dalam lingkungan yang pertama, keluarga. Broken home, Nini Wijianti 40% nakal dan mayoritas anak gadis dari para laki-laki. Peribahasa suku Amazonsa, jika burung induk mati, maka telur-telur akan membusuk. Kemal Darmawan, pengabaian anak adalah faktor penyebab kejahatan secara umum, bukan hanya penyebab kenakalan. Selanjutnya, jumlah keluarga besar, kedudukan anak adalah salah satu jahat. Perbedaan SARA. Teori kontrol. Made Sahi Astuti, perilaku menyimpang adalah disebabkan tidak adanya kontrol baik dari orang tua ataupun masyarakat. Anak tidak memiliki rasa hormat atau sosok panutan lagi.
Yang kedua, sekolah. Sepertiga dari masa hidup dan Bonger, kejahatan yang diawali dari kenakalan anak dan remaja. Yang ketiga, kelompok, insidentil dan massa. Prinsip dalam dunia psikologis adalah seseorang yang berada di tengah-tengah kerumunan orang potensi merubah kepribadian menjadi kepribadian yang banyak. Geng atau terorganisir. Kelompok ini memiliki ciri antara lain memiliki pemimpin, pengkaderan, jaringan luas, aturan main organisasi sebagai mata pencaharian. Yang terakhir adalah korporasi atau white collar crime. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Putri. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga mengenai teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Mazhab lingkungan sendiri juga dikenal dengan mazhab Prancis. Mazhab ini memiliki semboyan Daniel Ismail Sultan in Interest is, yang memiliki arti dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana terjadinya atau bagaimana terjadinya daripada diri saya sendiri. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa penjahat melakukan suatu kejahatan itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari lingkungannya. Mazhab ini membagi teori lingkungan menjadi tiga, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi. Lingkungan alam sendiri menunjukkan bahwa seorang penjahat melakukan kejahatannya itu secara alami karena dia tinggal di wilayah itu, bukan karena wilayah itu mempengaruhinya, tapi karena memang dia tinggal di wilayah itu dan sejak lahir dia sudah tahu atau sudah terbekali. Sedangkan lingkungan sosial sendiri menjelaskan bahwa kejahatan terjadi akibat sekitarnya atau benih-benih kejahatan muncul akibat lingkungan sekitar dia tinggal. Sedangkan lingkungan ekonomi menjelaskan bahwa seorang penjahat melakukan suatu kejahatan akibat nafsu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Nafsu tersebut mendorong dia untuk melakukan suatu tindakan kejahatan agar terpenuhinya semua kebutuhan hidupnya. Kategori pengelompokan kriminologi lingkungan. Yang pertama, teori anomi atau ketiadaan norma. Yang kedua, kultur deviance. Yang ketiga, social control. Penganut teori anomi sendiri beranggapan bahwa semua anggota masyarakat yang mengikuti seperangkat aturan atau nilai-nilai budaya yang telah diajarkan sejak dulu akan berhasil menghadapi semua rintangan. Sedangkan kultur deviance atau penyimpangan budaya terjadi akibat seseorang mengklaim bahwa orang-orang kelas bawah memiliki seperangkat nilai yang berbeda dengan warga atau masyarakat kelas lainnya. Hal itu menyebabkan suatu organisasi atau orang-orang kelas bawah tersebut melanggar norma konvensional. Sedangkan social control atau kontrol sosial merupakan suatu pandangan yang menjelaskan tentang delinkuensi yang disebabkan oleh lemahnya ikatan individu terhadap lingkungannya. Atau bisa dikatakan karena dia antisosial. Yang selanjutnya, teori penyimpangan budaya atau cultural deviance theory.
terdiri atas social disorganization, yang kedua differential association, yang terakhir cultural conflict. Cultural deviance teori sendiri menempatkan kejahatan pada ketidakberuntungan seseorang dari kasta bawah atau strata bawah dalam satu masyarakat yang berbasis kelas. Social disorganization sendiri merupakan teori yang memfokuskan diri pada perkembangan area kejahatan tinggi atau area kejahatannya cukup tinggi yang berkaitan dengan disintegritas nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi atau perkembangan industri di wilayah itu. Teori yang kedua mengenai differential association menjelaskan atau berpendapat bahwa orang itu belajar saat melakukan kejahatan itu. Jadi sebelumnya dia itu tidak mengenal suatu kejahatan itu, tapi dia sudah ada benih-benih untuk melakukan kejahatan. Yang selanjutnya, cultural conflict. Teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar aturan mengenai tingkah laku atau sopan santun yang berbeda dan menyebabkan konduks norma dari suatu kelompok tingkat menengah. Bisa dikatakan cultural conflict ialah mereka yang salah jalur atau salah mempelajari budaya atau norma-norma yang ada. Jadi lingkungan sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan atau suatu kejahatan. Terima kasih.